Zelensky minta seluruh tentaranya buang senjata. Inilah detik-detik pasukan Ukraina menyerah. Zelensky malu berat. Tadi gubris NATO saat meminta amunisi baru untuk melawan Rusia, Presiden Ukraina ngambek dan menyuruh para tentaranya untuk membuang amunisi dan senjata yang saat ini tengah dipegang oleh para pasukan Ukraina. Ini bisa berarti tanda Ukraina telah menyerah setelah kondisi Ukraina tercabik-cabik. Bahkan ini adalah sudah terlambat, sebuah keputusan yang tidak tepat sehingga membuat negara Eropa juga geram pada si pelawak karena mau perang namun senjata masih berhutang. Sebuah video beredar secara online di tengah perang Rusia dan Ukraina. Video itu memuat sosok dengan wajah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan meminta warga Ukraina meletakkan senjata ke Rusia. Ternyata tidak mudah jadi presiden, katanya di belakang podium dikutip pada hari Jumat. Dia menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk mengembalikan daerah pro-Moskow di Ukraina Timur ke Rusia, rumah bagi pemberontak pro-Moskow. Ia juga mengatakan bahwa upaya pasukannya dalam perang telah gagal. Saran saya kepada Anda adalah meletakkan senjata dan kembali ke keluarga Anda. Tidak ada gunanya mati dalam perang ini. Saran saya kepada Anda adalah untuk hidup. Saya akan melakukan hal yang sama, ujarnya lagi. Diketahui Rusia menyerang atau menginvasi Ukraina sejak 24 Februari 2022. Dari data Ukraina, ribuan orang telah tewas sementara 3 juta lainnya mengungsi. Tidak hanya NATO penyebabnya, motif agama ternyata juga dibalik perang Rusia versus Ukraina. Dikabarkan kini Ukraina telah banyak menyerah dan memilih untuk pasrah dengan situasi di mana Rusia semakin mendominasi dan segera meraih kemenangannya. Konflik yang sudah lebih setahun ternyata diam-diam juga dilatari oleh urusan agama. Berikut faktanya. Tepat pada tanggal 24 Februari 2023, invasi Rusia ke Ukraina genap 1 tahun. Korban jiwa dan kerugian perang menjadi sorotan di tengah peringatan 1 tahun perang zaman modern ini. Di balik peringatan itu pun masyarakat dunia masih bertanya-tanya, apa gerangan pemicu perang yang menyeret banyak korban tersebut? Presiden Rusia Vladimir Putin pernah berujar bahwa serangan itu dipicu oleh kekhawatiran terbesar Rusia atas ancaman yang diciptakan oleh para politisi Barat, khususnya NATO yang memindahkan kekuatan militernya ke perbatasan Rusia-Ukraina. Was-was dengan gerakan NATO tersebut, Rusia berinisiatif melakukan serangan duluan. Putin memerintahkan militernya menyerang Ukraina sebelum negara itu berubah menjadi pangkalan militer NATO dan membahayakan kedaulatan Rusia. Namun faktanya, permasalahan kedua negara tidak hanya berkisar pada NATO tapi juga menyangkut aspek budaya dan sejarah. Sekitar 7 bulan sebelum melancarkan serangan, Putin sempat menulis sebuah esai panjang berjudul On the Historical Unity of Russian and Ukrainian. Esai Putin tersebut dimulai dengan penegasannya bahwa bangsa Rusia, Belarusia, dan Ukraina terikat oleh kesamaan agama, bahasa, dan tradisi budaya. Fakta ini memang tidak dapat dibantahkan jika ditarik mundur ke tahun 1988, saat itu ada penyebaran agama Kristen dari Kiev ke seluruh tanah air Rusia. Penyebaran ini gencar dilakukan karena penguasa Kiev Vladimir the Great atau Vladimir I resmi menjadi umat Kristiani. Vladimir diketahui jadi aktor penting di balik kristenisasi seluruh rakyat Rusia, kemudian jadi cikal bakal gereja ortodok Rusia. Mulai dari saat itu, agama Kristen menyebar lambat laun menyatu dengan tanah air Rusia, sehingga terciptalah rasa nasionalisme dan spiritual di antara mereka yang amat kuat. Mengutip AFP, Kiev ternyata juga memiliki kedudukan penting bagi dunia keagamaan Rusia. Alhasil, sejak saat itu relasi keduanya pun terjalin mapan sampai berabad-abad lamanya. Sebagai catatan, Kiev jadi bagian tidak terpisahkan dari kekristenan ortodok Rusia. Namun ketika konsep negara bangsa terbentuk, hubungan keduanya lantas tidak lagi sama. Terlebih ketika Uni Soviet bubar pada 1991. Setelah hancurnya negara komunis itu, Kiev kemudian jadi ibu kota Ukraina.
Pada saat bersamaan, mereka juga menulis sejarah versi mereka sendiri yang menurut Putin di essay-nya telah memojokkan Rusia atau Uni Soviet dengan menganggap episode sejarah bersamanya sebagai pendudukan. Kemunculan berbagai sentimen dari elit kedua negara dan pihak eksternal lantas mendorong munculnya persaingan tidak terhindarkan yang tidak dapat dijaga oleh perasaan spiritual semata. Puncaknya terjadi pada 2019. Menyikapi hal ini, Gereja Ortodok Rusia marah menolak klaim kemerdekaan mengutip tulisan Rusia War on Ukraine. The religious dimension, dari sinilah terjadi perpecahan bersejarah dalam keluarga ortodok yang menjelma lebih dari persoalan spiritual semata. Ukraina dinilai telah menghina nilai tradisi keagamaan Rusia sekaligus melupakan Rusia dalam catatan masa lalu Ukraina. Kondisi ini memicu kemarahan Putin hingga membuatnya menulis isi 5.000 kata itu. Namun patut dicatat, isi itu sendiri sangat tidak logis karena secara eksplisit memperlihatkan keinginan Rusia merebut kedaulatan negara lain berdasarkan konsep kebangsaan yang hadir sejak ribuan tahun lalu. Sayangnya, permasalahan agama telah larut dalam invasi Rusia ke Ukraina. Serangan ke Ukraina tidak hanya dipandang motif ideologi, tapi untuk memurnikan kembali nilai keagamaan. Gereja Ortodok Rusia menobatkan panggilan untuk Putin sebagai pengusir setan. Hal ini karena keberhasilannya menghabisi Ukraina yang telah memaksa warganya untuk meninggalkan nilai tradisi agama dan Ortodok Rusia. Seluruh wilayah Ukraina digempur besar-besaran, ibu kota Kiev paling parah hingga hancurkan istana presiden. Meskipun banyak sebagian pasukan Ukraina yang akhirnya menyerah dan memberikan wilayahnya pada Rusia, namun hal itu tetap membuat pasukan Rusia melanjutkan aksi serangannya demi membuat Ukraina jera dan tidak terus bermain api dengan Barat. Serangan Rusia menghantam sejumlah wilayah Ukraina. Gempuran terbaru membuat listrik padam di beberapa daerah. Pejabat regional mengkonfirmasi sasaran Moskow termasuk ibu kota Kiev, pelabuhan Laut Hitam Odessa dan kota terbesar kedua Kharkiv. Rusia menyerang berbagai sasaran termasuk kota yang terbentang dari Zhytomyr, Vinnytsia dan Rivne di barat hingga Dnipro dan Poltava di Ukraina Tengah. Wilayah itu jauh dari garis peperangan yang berlangsung setahun. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan ledakan terjadi di bagian barat daya kota. Pasokan listrik telah diputus terlebih dahulu menjadi sekitar 15% penduduk Kiev. Koresponden Reuters di Kiev mendengar serangkaian ledakan baru sekitar pukul 7 waktu setempat. Gubernur Odessa Maxim Marzenko menyatakan serangan rudal massal telah menghantam fasilitas energi di kota pelabuhan yang menyebabkan pemadaman listrik. Akibat serangan rudal massal, sebuah situs infrastruktur energi di wilayah tersebut dan juga tempat tinggal dihantam, kata Marzenko di Telegram.